Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di Ekistalk kali ini. Di video pertama kali ini kita bersama dengan narasumber yang sangat bagus, sangat banyak kali organisasinya, dan dia ini adalah salah satu dari BPH yang ada di Hima Ekis. Nah, kita sambut sekarang ini yaitu adalah Sarul Sembiring. Ini mau dipanggil Abang atau Sarul nih? Sebelumnya boleh buka masker? Nggak apa-apa. Sepertinya kita sudah mematuhi protokol kesehatan, sudah menjaga jarak. Kayaknya kita buka masker aja nggak apa-apa. Oke, silakan dibuka. Izin buka masker. Ya. Ya lebih abdulnya kita salam ya, salam corona ini. Salam corona. Kayaknya bahasa baru ini dari Bang Sarul nih. Iya. Oke. Kan kita mematuhi peraturan. Oke. Mau dipanggil Abang atau Sarul aja nih? Kayak kita. Muka-muka saya nih panggil Mas juga kurang cocok gitu. Panggil Abang aja gitu ya, Mas. Karena agak gagah dari gitu. marga-marganya ini kita tengok lah kan, Iya. Abang ini adalah orang-orang Batak ya. Orang Batak panggil Abang. Panggil gitu. Abang gitu kan. Iya. Jadi gini, apa kabar Bang Sarul? Alhamdulillah ada yang baik, ada yang kurang baik gitu. Wah, ini kayaknya misteri nih. Apa yang kurang baik ini? Kalau baik alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah. Kalau kurang baiknya ini Alhamdulillah. masalah kantong nih. Kantong nih Kayaknya itu susut gitu loh. semua masalah dari ini ya, dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unja kayaknya nih. Iya, Apalagi udah mulai-mulai akhir bulan nih. apalagi anak kos lagi Ya, itu permasalahannya. Jadi gini Bang, Iya. di Ekistalk ini kita membuat dari Departemen Humas ini adalah untuk berbincang-bincang atau Bincang-bincang. sharing basa-basi lah sesama BPH, sama anggota atau pengurus dari Himpunan Mahasiswa Ekonomi Islam, untuk sharing sesama dengan kita, yaitu lebih mengetahui bagaimana sih dari Bang Sarul itu sendiri gitu. Oke. Kalau yang lebih tahu nih, asal Bang Sarul tuh dari mana nih? Ini asal apa dulu nih? Asal kelahiran atau asal kampung Wah, besar? kayaknya ini panjang kali nih Panjang kalau sejarahnya ceritanya ini. ini bisa 2 buku ini. Dua buku. Iya. Dan penulis kayaknya. Kalau yang asal dari kampungnya dari mana? Kalau saya sendiri lahir itu di Sumatera Utara. Ya, Itu umur 3 tahun saya baru pindah ke Tebo di Rimbo Bujang tepatnya. di Rimau Bujang ya, Itu Bang ya. selama sekolah dari SD sampai SMK di Rimbo Bujang gitu. Wah, Sekarang malah saya berpindah lagi ke Mendalo ini di Jambi. tapi kan tetap harga dirinya atau jati dirinya tetap di Rimau Bujang itu, Bang Ya, ya. tetap di Indonesia lah. Indonesia yang penting. Gini Bang, Abang ini kan langsung aja tutup poin ya. Abang ini kan adalah, teman-teman semua tahu ya kalau Abang ini adalah banyak sekali organisasi yang diikuti oleh Bang Sarul ini, dari mulai Go Green, dari mulai Fokus Kasih, Rohis dan lain sebagainya. Nah, yang saya tanyakan nih, bagaimana cara Abang bagi waktu antara kuliah yang notabene adalah akademik dengan organisasi yang adalah itu non akademik gitu, Bang? Kalau ada yang mengatakan ke saya gitu ya, kuliah itu nomor 1 tapi organisasi tidak dapat diduakan. Nah itu misteri gitu kan. Wah, iya. Cuman kalau prinsip saya itu mana yang menurut saya paling urgent, itu yang bakal saya kerjakan dulu gitu ya, tapi lebih inti kuliah gitu. Iya, Cuman iya. kalau kuliah cuman datang ternyata dosennya nggak datang, ternyata kita ada panggilan di organisasi ya kita menghadiri gitu. Ngapain kita nunggu yang seandainya nih ya dosen tidak hadir, kita nunggu ngapain buang-buang waktu gitu. Nah itu menurut saya. Sepertinya ini masalah-masalah di mahasiswa Unja, seperti dosen nggak datang, nggak ada info. Selanjutnya Bang, ini Abang kan bilang ada banyak organisasi untuk lebih urgent gitu. Sebenarnya manfaat dari organisasi untuk Abang itu sendiri kayak mana Bang? Kalau manfaat tuh ya pasti kalau saya pribadi ya mencari ilmu yang nggak ada di luar kampus, di dalam kuliah saya gitu. Contohnya kita belajar public speaking, belajar bersosialisasi gitu. Kalau saya tujuan organisasi saya gini, Bang Rudini ya, Bang Rudini, kita panggil Rudini Bang aja nggak apa-apa. Rudini ya. Panggilan kita, tujuan saya di organisasi gini Bang Rudini. Saya ingin mencari teman-teman gitu, mencari orang-orang yang bisa bertukar pikiran gitu, dan juga saya bisa bersahabat baik dengan teman-teman itu. Contohnya kita di Jambi ada berapa kabupaten? 11 ya? 11 11. Nah, saya ada cita-cita saya di setiap kabupaten tuh ada teman baik saya gitu. Jadi kalau saya pergi di suatu tempat, di suatu kabupaten, saya sedang kesusahan, saya bisa menemui teman itu gitu. Itu tujuan saya di organisasi juga, mencari relasi gitu. Semakin banyak teman, maka semakin mudah perjalanan kita. Iya, itulah, gitu. lancar gitu. Ada aja gitu yang bantu gitu. Di sini ngomongin Ekis nih Bang.
Awalnya masuk Ekis nih emang dari hati pilihan pertama atau kayak mana nih? Kan kita kan dulu kan ada SBMPTN, ada SNMPTN atau mandiri gitu ya bang. Kalau dari abang sendiri kayak mana bang? Ini mau jawab jujur atau jawab pencitraan nih? Kayaknya pencitraan dulu nggak apa-apa nih bang. Kalau pencitraan ya kan, pencitraan ya. Karena saya semangat nian kuliah gitu, semangat nian pengen asik. masuk ke Unja gitu. Asik. Ini pencitraan. Iya. Kalau yang jujur, Kalau jujurnya mungkin saya penyesalan saya di akhir ya, saya terlalu meremehkan gitu nah, meremehkan bahwasanya saya pengen kuliah di luar gitu nah. Sampai saya di jalur SBM sama SNPTN itu saya nggak ada ngambil di Unja gitu, nggak ada ngambil di Unja saking sombongnya kan, saking sombong. nggak sadar dengan kemampuan masing-masing gitu kan, sampai nggak ngambil di Mungkin kalau abang terlalu pintar daerah atau sendiri. kayak Ya, kalau pintar tadi gitu, kalau pintar-pintar nian nggak masalah, ini udahlah kayak gini gitu. Itu saya kan kenapa saya ngambil di Ekis tepatnya ya. Pertama saya ngambil jalur terakhir ini, itu jalur SNMPTN, karena saya SN sama SB itu saya nggak lolos itu. Saya sedih itu, nangis gitu, saya sempat nggak lolos itu. Mungkin ya curhatan dari hati saya itu. Dan juga saya ngambil di jalur mandiri kalau bahasa lain dari SMMPTN tadi itu. Iya. Nah itu saya melihat Ekis ini dengan biaya uang pangkalnya itu 2 juta rendah, dan juga UKT-nya ya sama, kalau UKT-nya di ekonomi itu kalau jalur mandiri sama 4 juta gitu. Cuman yang membedakan uang pangkalnya itu 2 juta. Iya. Di situ saya memilih itu, dan juga saya pengen dari dulu tuh pengen ngambil ekonomi gitu. Dengan notabene-nya saya dari SMK ngambil multimedia. Lucu nggak sih kita dari multimedia ke ekonomi? Kayaknya itu dari sawah ke laut ya. Itulah ceritanya lah. Nah itu. Tapi lambat laun ya saya menikmati perkuliahan di Unja ini. Nah itu yang membuat saya penyesalan saya, kenapa saya dulu tuh SN nggak ngambil di Unja, tepatnya di Ekis. Kenapa saya SB nggak ngambil di Ekis itu yang buat aduh sombong ini. Inilah mungkin teguran untuk saya gitu nah. Mungkin banyak yang belum tahu juga kalau Ekis ini sekarang tuh udah bagus gitu nah. Jadi itu buat oke, silakan. Oh, ya, mau boleh minum, ya? boleh bang, minum dulu. Oh, saya lupa nawarin untuk abangnya kayak. Okay. Kodenya keras ya. Lanjut. Jadi mungkin teman-teman semua kalau yang menonton video ini kayak mahasiswa baru atau masih mau daftar untuk Unja, silakan masuk Ekis apabila memang berkeinginan masuk Ekis gitu ya bang ya. Karena bukan orang-orang hebat di sana gitu. Banyak sekali orang-orang hebat yang muncul dari ekonomi Islam. Mungkin setelah saya bakal ada orang baru yang duduk di sini. Kita tunggu nanti. Kita tunggu selanjutnya itu kita pantau terus ya. Pantau terus YouTube-nya ya bang ya. Selanjutnya bang, ngomong organisasi udah, kita ngomongin bagaimana sejarah abang udah masuk ke Ekis, udah sekarang nih Hima nih. Sebenarnya abang ini kan di Hima itu di PSDM. Ya. PSDM pemberdayaan sumber daya manusia. Ya, pengembangan sumber daya manusia. Jadi gini, itu tuh sebenarnya tugasnya ngapain bang? Kalau untuk PSDM? Kalau saya sendiri ya, saya sebenarnya masih baru juga di PSDM ini gitu, masih juga belajar. Cuman sepengetahuan saya itu PSDM itu sebagai jembatan dan fasilitator gitu nah, fasilitator untuk mahasiswa mengembangkan potensi dirinya di Hima Ekis. Contohnya dia nih punya bakat ini gitu nah. Nah, saya harus berpikir juga ini cocoknya ditempatkan di mana ya? Ini cocoknya maksudnya dikaryakan, dilombakan di mana gitu nah. Itu yang saya tangkap tuh, PSDM tuh sebagai jembatannya gitu, sebagai fasilitator antara misalnya instansi yang mengadakan perlombaan atau kegiatan kepada mahasiswanya gitu. Itu menurut saya bagus ya, sangat bagus untuk PSDM. Jadi kalau untuk PSDM ini proker-prokernya itu apa aja nih bang? Dari mulai mungkin ada apa gitu? Mungkin saya sampaikan ada beberapa sih proker, cuman yang akan saya sampaikan mungkin yang terdekat ini ya. Mungkin yang terdekat ini. Kira-kira apa yang terdekat tuh bang? Kalau yang terdekat ini saya masih fokuskan ke mahasiswa ekonomi Islam angkatan 2020 gitu. Untuk 2020? Iya, 2020 yang alhamdulillah baru 2 semesternya. Jalan selesai 2 semester ini. Walaupun online. Walaupun online gitu. Walaupun sekarang ini udah mau punya adik tingkat lagi. Aja gitu kan. Apalagi kita udah semester 6. Udah mau lulus aja ya. Jangan dibahas kayaknya itu. Maaf ya, itu tadi mungkin nanti disensor aja kalau semesternya berapa, nampak nanti mukanya. Nampak muka-muka tuanya ini kan. Lanjut bang. Kalau yang untuk anak 2020 ini saya fokuskan untuk namanya IELS, Islamic Economy
Leadership School. Nah, itu Islamic sekolah. Economic Nah, Leadership. itu adalah sekolah kepemimpinan. Sekolah kepemimpinan. Mengapa saya membuat sekolah kepemimpinan gitu nah? Ah, Saya ingin memberikan, maksudnya saya ingin memberikan fasilitas untuk teman-teman angkatan 2020 menumbuhkan jiwa kepemimpinan gitu. iya iya. Pemimpin itu tidak harus menjadi seorang presiden, tidak harus menjadi seorang bupati atau ketua kelas, tidak harus. Pemimpin untuk dirinya sendiri itu udah pemimpin paling baik gitu nah. Pemimpin paling baik nah. Pastinya besok kalau bakal besar tuh dia bakal jadi pemimpin. Contohnya abang ya, jadi pemimpin rumah tangga, jadi seorang ayah. Amin, Juga amin. ibu itu juga bisa jadi pemimpin untuk memberikan mengajari anak-anaknya itu sebagai pemimpin juga gitu. Nah, itu maksud saya untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan anak 2020, anak ekonomi Islam angkatan 2020. Ini difokuskan untuk ekonomi Islam 2020 aja. Oh iya, dan juga nanti bakal ada diselingi sedikit tentang ekonomi Islamnya juga gitu. Soalnya kan Islamic Economy Leadership School. Itu kalau dari sistemnya itu kayak mana, Bang? Kayak sekolah biasa atau kan ini namanya ada school-schoolnya nih? Kalau sekolahnya nih gini, kita spoiler dikit ya. Spoiler tentang Islamic Economy Leadership School ya. Nah, itu ada beberapa ya. Kita buat beberapa lokal. Sekarang ini ada 4 lokal. Ya. Ya, 4 lokal. Sekarang ini mungkin saya jadikan 4 lokal itu ada wali kelasnya. Wali kelasnya sekarang ini mungkin sedang proses pendekatan dengan anggota kelasnya gitu. Nah, nanti sistemnya ini kita bakal mengundang pemateri hebat dan juga memberikan materi-materi tentang kepemimpinan, keorganisasian juga. Nah, di situ nanti ada kepala sekolah ILS-nya. Ada kepala sekolahnya juga, Bang. Iya, namanya sekolah kan. Sekolah itu memang pasti ada. Mini school ya. Iya, mini school. Dalam school. kampus ada sekolah. Ada sekolah. Nah, itu jadi ada kepala sekolah nanti memberikan instruksi kepada wali kelasnya. Contoh, tolong kepada setiap wali kelas untuk menginstruksikan kepada anggota kelasnya untuk mengikuti Zoom. Nah, nanti wali kelasnya menyampaikan itu dan anggota kelasnya mengikuti Zoom dengan pemateri hebat tadi gitu. Nanti ada beberapa tugasnya, contohnya mungkin meringkas atau meresum materi apa yang disampaikan oleh pemateri gitu. Gitulah. Spoilernya dikit, jangan panjang-panjang. Kalau penasaran silakan stay tune dari IG Himaikis. Boleh. Kalau ini kan ini sekolah di Kompas. Kalau sekolah kan kita kan ada ujian-ujiannya itu. Kalau dari ILS itu ada ujiannya lagi? Bakal ada namanya ujian akhir ya. Ujian akhir. Iya, sama kayak sekolah ada ujian akhir. Tapi kita nggak pakai UTS ya. Kita nggak pakai UTS. Ya. Nanti panjang lagi itu. Ada ujian akhir dan juga nanti bakal kami konsepkan namanya itu kayak wisuda lah. Wisuda. Berarti kayak kita sekolah cuman wisuda ya. Biasanya kan kita sekolah kayaknya perpisahan ya kan. Kayaknya menarik ini ya. Agak unik juga gitu. Agak unik ini. Itu ada ujiannya. Itu ini untuk ini Bang, untuk dari ISS ini kan kira-kira tuh kapan mulai dijalani atau udah jalan? Kalau jalan insya Allah hari Jumat depan itu tanggal berapa ya? Lupa saya, tanggal 17 atau 16 itu. Seperti itu, lupa itu tanggal, enggak nengok jam, enggak nengok tanggalan. Mungkin kayaknya pasang kalender di sini. Iya. Yang terakhir nih gini Bang, yang terakhir mungkin kalau Abang mau ngomong untuk mahasiswa X20 tentang IAS itu apa sih pentingnya IAS untuk mereka? Mungkin tadi udah disampaikan, mungkin nggak apa-apa lah disampaikan lagi ya. Gini teman-teman, kenapa kita buat ILS itu tadi, itu intinya untuk menumbuhkan rasa kepemimpinan kepada teman-teman. Karena jiwa kepemimpinan itu penting gitu teman-teman. Jadi kepemimpinan itu kita bisa memberikan keputusan di mana kita bisa pikirkan lagi, tidak hanya kita pilih itu, cuman nggak tahu analisisnya bagaimana ke depannya itu bakal baik untuk kita atau tidak. Nah, itu minimalnya pentingnya kepemimpinan itu gitu nggak Pak? Pentingnya memimpin diri sendiri dan juga bisa memimpin orang lain. Gitu. Gini, terakhir nih Bang, dari semua yang kita rangkum ada mungkin Hidup Abang, ada Ekis, ada Hima Ekis, itu kan organisasi dan lain sebagainya. Closing statement Bang untuk penonton setia kita di YouTube Hima Ekis. Sebelum closing statement mungkin ada satu lagi yang belum saya sampaikan, mungkin ada namanya
mentoring ekonomi Islam. Oh, itu mentoring untuk, tuh ada lagi. ya itu untuk angkatan 19. Nah, Angkatan ya, 19 ada ini lagi. sedang proses pendataan ya. Doain aja mudah-mudahan bakal terrealisasi gitu. Kalau sistemnya sama kayak si school tadi. Mungkin itu bisa kita tidak dengan materi, melainkan dengan senior kita, senior ekonomi Islam yang orang-orang hebat juga, yang insya Allah paham dengan ekonomi Islam juga gitu. Mungkin kita walaupun anak 19 juga pintar, cuman kan kita juga bisa saling sharing gitu. Nah, saling sharing mengenai ekonomi Islam gitu. Kayaknya perlu diundang ke sini nih besok. Ya, doain aja mungkin kalau nggak sibuk orang-orang hebat itu ya. Kita tunggu orang-orang hebat di Hima Ekis atau di ekonomi Islam. Ayo oke, Bang. Closing Oh ya, statement. closing statement dari saya ya. Tunggu dulu, agak pikir-pikir dulu. Kayaknya dadakan nih. Jangan katakan dirimu tidak bisa sebelum engkau mencobanya, karena setiap manusia lahir pasti ada manfaatnya. Dan juga bagaimana cara kita untuk mencobanya. Oke, Itu dari saya gitu. sangat-sangat super sekali. Iyalah. ini ada honornya nggak? Ya, kayak gitu nanti. kita ngomong ke bendahara Hima nanti. Oke, gini. Oke. Terima kasih kepada Bang Sarul udah membagi ceritanya, udah sharing-sharing ke kita semua di sini. Semoga apa yang kita bahas di sini menjadi bermanfaat untuk semua penonton, untuk saya pribadi tentunya, untuk semua Hima Ekis yang ada di Universitas Jambi gitu kan. Jadi saya terima kasih kepada Abang sudah datang ke sini. Terima kasih Bang. Jangan bosan-bosan datang ke sini Bang ya. Besok kita follow ya. Nanti @sarulkan _sarul_kan 18. Oke, kita tengok nanti. Di fallback nanti ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini. Ekis Talks bersama Bang Sahrul. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan selanjutnya yang duduk di sini orang-orang hebat. Saya yang menyampaikan. Oke, dadah. Assalamualaikum.